Selamat bertemu kembali dalam ibadah berayat saat ini. Salam sejahtera menyertai kita semua. Mari kita mengawali dengan menyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 144 bait 1 dan 5. Gusti ring bendalu manah langkung tentrem arahayu kula angantos Gusti siang layan ratri pitados Gusti berkahi. Yen nunggelan Gusti saged ngertos kang dados karsanya ing sayektos kula angantos Gusti siang layan ratri kanthi pitados Gusti berkahi. Mari kita berdoa. Dalam kasih setiamu kami bersyukur karena pada saat ini kami boleh melakukan persekutuan berayat. Hadirlah di tengah berayat kami, berfirman kepada kami, menaungi kami, menjauhkan dari godaan mara bahaya, sehingga firman-Mu sungguh hadir dan meresap di hati sanubari kami. Ampuni kekurangan kelemahan kami, karena semua kami mohon dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca dari 2 Raja-Raja. Pasal yang kedua, ayat 1 sampai 10, yang demikian. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu.
Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Berbahagialah yang membaca dan melakukan firman Tuhan. Saudara, pada ibadah berayat saat ini, kita merenungkan tema kemerdekaan dan tujuan. Dalam era transisi saat ini, bagaimana gereja mengambil keputusan? Bagaimana orang Kristen mengambil keputusan? Apakah kita menganut asas kebebasan atau menganut asas sasaran yang akan dicapai? Pada masa lalu, sebelum ada COVID-19, pada umumnya kita menganut asas visi misi, asas tujuan, mencapai sasaran yang ingin dicapai, diraih. Oleh karena itu ada visi misi jangka panjang, visi misi jangka pendek. GKJW juga begitu. Ada program pembangunan jangka panjang 18 tahun. Ada program pembangunan jangka menengah 6 tahun. Nah, saudara, kenyataan sekarang dunia ini mengalami perubahan dan perubahannya sangat cepat. Tidak hanya di kota besar yang mengalami perubahan sangat cepat. Sekarang ini sudah dialami juga oleh masyarakat pedesaan. Kehidupan orang-orang desa jauh berbeda dengan pada masa lalu. Maka, adanya visi misi jangka panjang dan menengah sering dirasakan mengekang atau menjerat kebebasan untuk menjawab, untuk menanggapi perubahan yang sedang terjadi. Sehingga hanya itu yang ingin dikedepankan. Bagaimana kita bisa menjawab perubahan karena ini nanti menyimpang dari tujuan kita. Nah, saudara, sedang kemerdekaan adalah kemampuan, keberanian untuk bertindak atas dasar mempertanyakan, mencari, menggali dan menemukan beda pendapat dan mengembangkan kreativitas. Tidak berarti kalau berbeda bermusuhan, tidak. Saat ini kita bisa berhadapan dengan program pendidikan, ada Merdeka Belajar. Tujuannya apa? Supaya anak didik mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan berkualitas tidak diukur dari jumlah lulusan, tetapi jumlah perubahan perilaku yang dihadapi, yang dilakukan oleh anak didik. Berbeda ukurannya. Maka dulu kalau tidak lulus 100% sekolah itu dianggap tidak berkualitas. Tapi sekarang tidak begitu. Di sekolah itu ada perubahan apa tidak? Kalau tidak ada perubahan, dia tidak berkualitas. Untuk itu, kita bisa belajar lebih jauh dari kisah alih generasi yang
dialami oleh Elisa dari Nabi Elia. Di ayat 9 bacaan kita tadi dikatakan, dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Saudara-saudara, yang dikehendaki Elisa 2 bagian dari rohmu itu bukanlah punya 2 roh Nabi Elia, bukan. Tetapi yang dikehendaki adalah kadar roh Nabi yang lebih besar supaya Elisa dapat melanjutkan pelayanan Elia. Supaya Elisa mempunyai kemampuan melakukan tugas kenabian sekadar Nabi Elia. Mengapa itu dibutuhkan oleh Elisa? Karena Elisa berada di tengah-tengah bangsa yang mengalami kemerosotan rohani, mengalami kemerosotan moral, dan mengalami kemerosotan dalam hidup sebagai anugerah keselamatan dari Allah. Elisa memohon integritas Elia ada pada dirinya untuk melanjutkan tugas kenabiannya. Bagi Elisa, kenabiannya bertujuan untuk menumbuhkan spiritualitas warga jemaat, supaya warga jemaat semakin menghayati hidup dalam anugerah Allah yang menyelamatkan dan merdeka dalam mewujudkan anugerah itu dalam menanggapi perubahan zaman. Jadi roh yang 2 kali itu tadi bukan untuk supaya jabatan kenabiannya, tetapi supaya kenabiannya bermanfaat untuk kehidupan zamannya. Saudara-saudara, warga Brayat semua, saat ini kita sedang memasuki proses pemilihan penatua dan diaken. Adakah kita warga jemaat Blitar khususnya mempunyai kemerdekaan seperti Elisa, bersedia menjadi penatua atau diaken dengan memohon, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu, supaya aku dapat melanjutkan pelayanan yang sudah berlangsung saat ini, supaya aku mempunyai integritas pelayanan sehingga seluruh warga mengalami perubahan, pertumbuhan spiritual, dan semakin mampu menghayati hidup sebagai anugerah Allah yang telah menyelamatkan. Untuk itu, kita perlu bertanya, apakah menjadi pejabat khusus gereja itu menjadi tujuan kita? Kalau menjadi tujuan kita, berarti kalau tidak sesuai dengan tujuan, kita gagal. Apakah menjadi pejabat khusus gereja diterima sebagai kesediaan melakukan tugas dan fungsi pejabat gereja? Bukan jabatan gerejanya, tapi fungsi pejabat gereja untuk menumbuhkan spiritual warga yang telah menerima anugerah keselamatan Allah. Nah, saudara-saudara warga Brayat, semoga kita menjadi seperti Elisa, baik sebagai warga biasa maupun ketika menjadi pejabat khusus gerejawi, karena memperoleh 2 bagian roh Elia, mempunyai integritas sebagai orang Kristen di zaman di mana kemerosotan rohani, kemerosotan moral,
dan kemerosotan hidup anugerah keselamatan terjadi di dalam kehidupan saat ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi 351. Kita nyanyikan semua ayat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman yang boleh kami baca dan renungkan. Mampukan kami mempunyai semangat seperti Nabi Elisa yang memohon integritas dari Nabi Elia supaya dapat melanjutkan tugas kenabian yang ada dalam setiap warga Kristiani. Kami bersyukur karena kasih-Mu menyertai kami, dan biarlah semua yang kami jalani dalam hidup sungguh-sungguh menanggapi perubahan zaman dengan semangat yang kuat karena kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Berkati di dalam kami membangun berayat, berkati di dalam kami bekerja di bidang yang kami tekuni, berkati kami sebagai warga Kristiani di mana kami bergabung di dalam persekutuan jemaat, supaya semuanya boleh menjadi berkat. Kalau malam nanti kami beristirahat, kami percaya Tuhan melindungi dan menyelimuti kami. Esok pagi bangunkan kami dengan kekuatan baru, melanjutkan tugas pekerjaan kami sesuai dengan bidang yang kami tekuni. Bapa yang rahmani, kami serahkan gereja kami serahkan tetangga kami serahkan negara dan bangsa kami, para pemimpin kami percaya Engkau melindungi. Di tengah suasana COVID yang masih menerpa kehidupan bangsa kami dan seluruh dunia, kami mohon kekuatan, ketelitian, kecermatan untuk membangun kehidupan ini seturut kehendak-Mu, sehingga keselamatan dan kesehatan senantiasa ada dalam hidup kehidupan kami. Dalam Kristus Tuhan semua ini kami mohon. Maka damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.